Baik, jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara setup, setting gitu ya, setting, instalasi dari Kali Linux versi virtual machine. Oke, jadi sebelumnya teman-teman harus mempersiapkan bahan-bahan untuk menginstal Kali Linux pada mesin virtual gitu ya. Nah, jadi untuk mesin virtualnya yang kita gunakan kali ini adalah data hacking ya. Oke. Jadi yang kita butuhkan adalah ini VirtualBox versi 7.0.22 gitu ya. Jadi di versi ini adalah versi yang stabil dibandingkan dengan VirtualBox yang versi terbaru yang namanya berubah menjadi Oracle gitu ya. Jadi di versi ini itu udah minim bug gitu ya, udah lebih stabil, lebih enak, lebih minim sekali error gitu ya dibandingkan dengan versi terbarunya kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ini adalah VirtualBox-nya. Lalu kita butuh Kali Linux ya versi terbaru yang pastinya kita download yang versi virtual machine. Oke, buat teman-teman yang bingung gimana sih cara download Kali Linux-nya, teman-teman bisa cari kali.org gini ya, download. Nah, pada bagian download di sini ada banyak option. Nah, di sini ada keterangan choose your Kali. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang installer image, virtual machine, ARM, mobile sama cloud. Nah, jadi setiap image ini atau ISO dari Kali Linux yang ada di sini itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa menginstalnya secara single boot, multiple boot ya dan lain-lain. Nah ini kalau yang ini teman-teman itu bisa menginstalnya lebih apa ya, lebih banyak konfigurasi lah. Kalau yang installer image ini, jadi teman-teman bisa mengatur DNS, mengatur hostname dan lain-lain. Kalau teman-teman download yang versi virtual machine, teman-teman itu udah nggak perlu lagi melakukan setup atau setting terlebih dahulu. Teman-teman tinggal ekstrak, buka, dan tinggal pakai. Ini kelebihan dari yang virtual machine. Nah, berhubung kita tutorialnya adalah menginstal Kali Linux pada virtual machine, jadi teman-teman pilih yang ini downloadnya. Nah, lalu sesuaikan nih teman-teman untuk virtual mesinnya. Pakai yang mana? Pakai yang VMware, VirtualBox, Hyper-V, atau QEMU gitu ya. Nah, saya rekomendasikan atau saya sarankan teman-teman download yang versi VirtualBox gitu ya. Karena kita ingin menginstalkan Linux pada VirtualBox kayak gitu ya. Nah, ya. Kalau udah teman-teman ekstrak aja ya. Ekstrak file atau ekstrak tuh Kali Linux ini. Nah, kalau udah diekstrak, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, nah, ya ini teman-teman kalau sudah diekstrak, hasilnya akan seperti ini. Nah, teman-teman buka yang warna biru ikonnya. Ya, klik kanan, run as administrator atau di open aja langsung. Nah, nanti teman-teman akan diredirect ke aplikasi VirtualBox-nya dan akan mendapatkan tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah sampai sini, ya, teman-teman bisa melakukan setting ya, sedikit setting ya untuk melakukan sedikit apa ya, pemanis gitu ya. Oke, pada bagian sistem teman-teman bisa pilih RAM-nya ini mau dinaikkan atau enggak. Kalau saya biarkan default, lalu pada bagian prosesor ini mau pakai berapa core gitu ya. Prosesornya mau pakai 2 atau 3 atau 4 dan lain-lain. Nah, tergantung teman-teman mempunyai jumlah CPU-nya berapa. Nah, di sini saya mempunyai jumlah CPU sebesar 12 ya, 12 CPU. Jadi saya pakai default aja. Pakai default udah enak teman-teman ya, udah nggak nge-lag gitu ya. Nah, pada bagian acceleration, teman-teman pilih yang KVM. Nah, kenapa KVM? Kalau teman-teman pakai yang KVM, ini untuk memperingan ya VirtualBox teman-teman gitu ya. Jadi lebih ringan kalau pakai yang KVM. Kalau udah, kita masuk pada bagian network. Nah, pada bagian network, teman-teman pilih yang bridge. Nah, kalau yang bridge ya, oke, gini, kalau NAT gitu ya. NAT itu kan Network Address Translator. Network Address Translator gitu ya. Nah, jadi kalau NAT, teman-teman mendapatkan alamat IP private gitu ya, mendapatkan alamat IP private yang didapatkan dari router kita. Cuman dia di apa ya, di translate lagi sama si NAT ini kayak gitu. Kalau kita pakai yang bridge, nah kalau kita pakai bridge, alamat IP yang akan kita dapatkan nanti itu akan mengikuti alamat
IP yang dari router. Sama halnya kalau kita mengkoneksikan smartphone kita ke hotspot, nanti akan mendapatkan alamat IP dan menyesuaikan atau mengikuti dari router kayak gitu alamat IP-nya ya teman-teman. Kita pilih yang ini. Nah kalau yang name ini teman-teman nggak usah otak-atik aja, kita pilih yang paling atas saja teman-teman. Biarkan default aja seperti ini. Kalau sudah oke, lalu teman-teman bisa start mesin kalinya gitu ya. Nah, kalau ada error seperti ini, oke, kita coba start lagi. Oke ya, dia kan akan keluar. Kita buka lagi VirtualBox-nya. Lalu kita start lagi, teman-teman. Jangan khawatir ya, itu emang agak begitu dia. Karena ini belum di restart untuk komputernya ya. Oke, nggak masalah. Start lagi. Please try reinstall VirtualBox ya. System information handling failed. Unsalved host platform error. Oke, jadi ada di bagian hostnya yang error. Oh, nggak masalah. Nah ya, itu teman-teman tinggal di start aja. Itu dia emang nggak jelas gitu ya. Itu dari hostnya teman-teman ya. Kalau ada error seperti itu biarkan saja. Itu tidak akan mempengaruhi apapun. Oke, kita akan tunggu sampai dia booting gitu ya. Oke, saya lupa kasih tahu. Untuk login ya, user dan password login dari Kali Linux. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah pada bagian description. Nah, teman-teman bisa lihat di sini username dan password. Username Kali, passwordnya Kali gitu ya. Ini untuk user dan password untuk teman-teman bisa login gitu ya. Passwordnya username Kali, passwordnya juga Kali. Ya, enggak login, enter. Oke, biarkan dia menyala gitu ya. Menyala abangku. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa full screen, bisa buat di apa? Di full screen bisa di sini ya. Nanti dia akan menyesuaikan. Dan ini teman-teman bisa hide dengan cara klik kanan, terus desktop setting. Nah, pada bagian menu icon gini ya. Nah, yang default icon nih teman-teman bisa uncentang, nanti dia akan hilang gitu ya. Oke, untuk wallpapernya teman-teman bisa ganti juga di sini ya. Mau pilih yang mana, mau yang ini kah, ini kah, ini kah, ini kah. Tinggal menyesuaikan saja ya teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman kurang tertarik ya dengan wallpapernya, teman-teman bisa install. Terutama pertama-tama teman-teman update dulu ya. Sudo dulu, masuk ke mode super user. Lakukan apt get update. Oke ya. Kita update terlebih dahulu karena kalau nggak diupdate nanti teman-teman nggak bisa menginstal package gitu ya. Jadi teman-teman pertama kali pada saat menginstal virtual machine, bukan virtual machine, Kali Linux pada virtual machine, teman-teman harus update terlebih dahulu. Kalau sudah diupdate, nah terus teman-teman buka aplikasi apapun itu bisa ya. Atau menginstal aplikasi apapun bisa tanpa perlu update lagi. Tapi pertama-tama kalau teman-teman menginstal VirtualBox, menginstal Kali Linux pada VirtualBox, teman-teman harus update gitu ya. Biar nggak error ya, biar tidak error itu yang harus teman-teman ingat. Oke, kita akan tunggu sampai proses downloadnya. Ya, ini kan proses download nih, 49 MB gitu ya. Kita tunggu saja. Oke, nanti untuk cara instalasi virtual wallpaper gitu ya, bukan virtual sih. Nanti ada caranya ya. Kita tunggu dulu sampai si update-nya ini selesai ya, proses update yang selesai. Kita akan tunggu. Dan untuk terminalnya teman-teman bisa modif juga ya. Bisa di edit dari latar belakangnya, mau ditampilkan atau tidak, bisa dikasih gambar juga gitu ya. Terus fontnya bisa diubah, terus garis yang di sebelah kanan ini bisa dihilangkan gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mencoba menginstal
wallpaper. Nah, untuk wallpaper kita search dulu ya. Kita search wallpaper. Nah, ya. Jadi di sini ada banyak wallpaper yang bisa kita install. Kita mau pakai mana nih wallpapernya? Ya, ada plasma ya. Wallpaper plasma, terus ada banyak di sini. Teman-teman bisa menginstal kali wallpaper 2025 nih yang terbaru ya. Yang baru, terus kalau mau teman-teman menginstal semuanya bisa yang ini ya, yang warna hijau. Tinggal di klik kanan, copy, clear layar, apt, install, paste di sini, enter. Yes. Oke, kita biarkan dia menginstal ya. Kita akan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah kita sudah download ya, kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini dia lagi melakukan packing ya, unpack, melakukan apa ya, extract ya. Kalau dikali namanya unpack ya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kita tunggu ya. Tuh, ganti sendiri ya wallpaper ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Oh, ini wallpaper terbaru dari Kali Linux ya. Oke, jadi dia menginstal wallpaper yang lama ya, dari wallpaper 2020, 2023, 2022, 2019 ya, Legacy dan lain-lain. Oke, kita tunggu.
Sudah selesai teman-teman. Oke ya, kita bisa close terminalnya. Lalu kita klik kanan. Oke, sabar ya, nge-lag ya. Oke, klik kanan, desktop setting. Nah, nanti kita akan mendapatkan banyak terminal, banyak wallpaper, sorry. Nah, wallpaper for my desktop. Oke, ya sabar, dia lagi loading. Nah, ya nih ada banyak banget wallpapernya, kita tunggu. Nah, ya jadi wallpaper yang lama-lama itu diinstal ya. Kayak ada nama dari Kali Linux dulu kan namanya Backtrack. Kita tinggal klik 2 kali di sini, nanti dia akan berubah wallpapernya. Nah, anjay, keren ya. Ini kita bisa pakai ya. Nah, Backtrack ya. Oke, yang merah ya, ganas nih yang merah. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini yang baru nih. Wallpapernya bagus ya. Nah, ini kalau mau yang lebih glossy kayak Mr. Robot ini nih. Mr. Robot yang ini ya, wallpapernya dia gitu. Bisa juga ini ya. Ini juga bisa, ini bagus ya. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Ini bagus ya. Ini juga bagus, merah. Nah, ini lebih kayak ke wah, terlalu hacker ini. Ada Patrat, terus ada Wapiti gitu ya. Nah, ini kalau mau kosongan ini lebih apa ya, lebih elegan kalau yang ini ya. Lebih terasa estetikanya, lebih berasa. Nah, ini Naalope Naga. Nah, ini purple ya. Nah, purple. Nah, ini merah, ini ungu, ini merah, ini ungu ya. Ini lebih terasa simple. Nah, ini bagus. Nah, ini juga bagus ya. Offensive security, anjay. Nah, ini juga bagus nih, teman-teman. Bisa pakai ya. Nah, ini bagus nih. Nah, kita pakai ini aja ya. Offensive security, anjay ya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu untuk tutorialnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang akan datang. Thank you, bye-bye.